Belakangan nama Basuki Cahayapurnama atau kerap disapa Ahok menjadi sorotan warga DKI Jakarta. Sikapnya bukan hanya menunjukkan keberanian menghadapi tantangan dan resiko, melainkan ia juga mengerti di sisi mana ia berdiri. Banyak masyarakat salut dengan ketegasan yang dimilikinya. Namun tak sedikit pula Ahok menjadi buah bibir di kalangan birokrat. Sepeninggalan Jokowi menjadi presiden, membuat Ahok memutar otak sendiri. Ditambah lagi, setelah melepaskan diri dari Partai Gerindra, akankah Ahok sanggup mengemban amanah untuk memimpin ibu kota negara? Assalamualaikum. Waduh, Mas Sentilun, dicari kemana-mana, apa kabar? Baik. Sekarang di sini? Waduh, pasti bukan rumah Mas Sentilun ya. Orang miskin kayak gini masa rumahnya bagus? Apa kabar? Aku kangen banget loh sama kamu, Mas. Oh iya? Iya. Kamu siapa? Sepertinya aku kenal sama kamu. Malah nanya. Ahok. Masa nggak? Ahok yang mau jadi gubernur DKI itu? Bukan. Aku ini Ahok, anak hoki. Iya. Ini nggak percaya. Ingat kan? Iya. Yang dulu kalau di sekolah nilaiku selalu bagus-bagus. Nilai Mas Sentilun kan merah semua. Iya. Aku itu bangga. Goblok abadi. Duh, goblok masa bangga. Sampean ingat gak dulu zamannya sekolah, aku dikejar-kejar wanita cantik, Mas Sentilun dikejar-kejar anjing. Ingat gak? Waktu itu. Iya. Anjingnya mirip kamu ya. Ingat aku. Iya. Kamu Vincent ya. Nah, itu. Anaknya dulu culun, ingusan. Aku ingat dulu kamu selalu dibully. Bener nih, kayak Bekasi. Dulu waktu sekolah kita pernah mencintai perempuan yang sama. Matanya bening, waduh, hidungnya mancung, bodinya, kakinya 4. Ingat kan? 4. Ngomongin apa sih? Ya itu yang kamu cintai. Masuk mencintai kaki 4. Masa ya kambing? Gimana? Ini nih rumahnya siapa? Sukses sekarang, sukses ya? Oh, jangan memfitnah gituan. Sukses kan? Sukses ini. Aku itu memang sukses. Sukses jadi jengos. Oh, saya juga sudah sukses. Sukses apa? Oh, sukses semuanya. Sukses untuk memimpin Jakarta. Insya Allah nanti. Sukses melawan preman-preman. Nah, itu dia. Kamu kesini tujuannya apa? Ya mau bertamu aja, udah lama nggak ketemu kan, kangen. Kamu kangen aku? Iya. Masa pisang makan pisang? Kamu ketahuan deh. Tunggu dulu. Siapa yang ngaku-ngaku Ahok tadi? Ini Ahok. Yang ngaku-ngaku Ahok siapa? Ini Ahok. Enak aja. Aku bawa Ahok beneran. Nah, monggo Pak Ahok. Oh. Selamat datang. Beneran. Wah, Monggo Pak. Sini Pak. Waduh.
Jadi awas lu ngaku ada beneran dia. Enak aja. Kira bohongan. Aduh. Ini tamunya toh, Doro? Iya dong. Ah. Hebat ya, aku temennya Ahok lu. Kayaknya pernah gendong-gendongan. Iya. Silakan duduk loh, Pak. Ya. Boleh duduk ya. Saya boleh duduk. Oh, boleh. Nah, gimana? Aduh. Kenalkan kawan saya ini, Pak. Ngakunya Ahok, anak hoki. Dulu dia kawan SMA, jurusannya IPA. Saya Kamu. Manggarai. Ya. Gimana? Dia dari keturunan keluarga baik-baik. Saya keluarga ambiar. Ya. Tapi persahabatan kami tetap baik. Meskipun berbeda, tapi kita bersahabat. Itu yang penting. Ini kedatangan Pak Ahok ini kita maknai sebagai indahnya perbedaan. Oh iya. Perbedaan itu tidak harus kita jadi saling menyalahkan satu sama lain dong. Saling bermusuhan, saling jadi, memaki. Ya, cuma kamu kan bedanya sama saya cuma beda nasi. Iya. Ya kan? Nah, itu enggak ada perlu dipersoalkan. Enggak perlu. Saya kaya memang. Saya sudah terbiasa teraniaya. Ya itu kan. Jadi Pak Ahok ini pasti banyak pengalaman ya. Jadi orang nomor 1, tetapi banyak juga yang sakit gigi ya. Banyak orang yang marah-marah kepada beliaunya ini. Dia juga galak loh orangnya. Oh iya. Mungkin bisa diceritakan pada kita ya pengalaman Pak Ahok saat sekolah dulu. Dari muda udah dibully enggak? Kira-kira gitu ya? Bener apa, Pak? Ya kalau aku sih Bukan kamu. Ini yang ditanya Ahok ori. Itu KW Pak. ya kita biasa ya sekolah SD di kampung tetap aja ada yang bully pasti. Pasti. Iya. Dari kecil. Kan dia lebih gede kan. Cuma untungnya kan Pak Ci itu adik ibu. Itu juga bedanya 1-2 tahun. Kita satu sekolah dan satu kelas lucunya. Karena saya sekolah lebih cepat. Ibu saya lebih tua, paling tua. Ini anak paling bungsu. Jadi kalau bully berantem, ya mereka yang berantem. Saya megangin tasnya. Supaya kalau guru datang kita kabur, bajunya kan lecek, kita yang bawain. Gitu. Oh, Pak Ahok sekolah lebih cepat dulu, Pak ya? Iya. Orang keluar jam 1, Pak Ahok jam 9 udah keluar. Dulu mungkin sekolahnya cuma pegang ini, Nah, kalau sampai masuk. Kalau Pak Vincent ya, Oh iya, sebagai anak muda Jakarta, Endoro. bagaimana sih memandang sosok Ahok itu? Saya menggemari beliau, jujur aja ngelihat saya rindu gitu sosok pemimpin yang Kamu gemar sesama jenis ya? sentilun mesti. Mengagumi gitu loh, menggemari seorang pemimpin yang tegas gitu ya, tanpa harus menjadi arogan ya. Gak ada basa-basi. Nggak ada basa-basi, Dalam straight to the point gitu, tidak munak gitu, tidak memakai kedok, apa yang di mulutnya, apa yang di otaknya dikeluarkan aja udah begitu. Gitu nggak Pak? Nggak ya? Saya takut dimarahin. Bukan yang paling dicatat itu sama masyarakat Jakarta, duet bersama Pak Jokowi ya waktu itu. Yang paling bagus dari dua orang itu, duit yang banyak di DKI itu
bukan merasa dia yang punya. Itu bagus. Duit yang banyak di Jakarta itu punya rakyat. Kalau saya gini, Ndoro, menurut kalau mengamati ya cara dia bicara, saya baca prestasi beliau ini, Pak Ahok ini memang tergolong orang yang pinter, Ndoro. Pinter? Apa contohnya? Apa Ya setidaknya pinter matematika. Nah itu salah tuh. Oh, keliru ya? Saya kuliah yang diulang itu matematika tuh. Wah, keliru ya. Padahal dia itu kota asalnya. Pengen ngambil hati. Kota asal beliau itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Kota asalnya? Asalnya dia itu kota asalnya itu Belitung. Belitung 1, 2, 3. Tapi harusnya bukan matematika. Belitung. Iya, Belitung tuh yang begini-gini tuh. Waduh, Blatung. Aduh. Sampean itu anti preman banget ya Pak ya? Enggak juga, kita preman resmi. Preman resmi. Gini. Kamu tidak tahu nggak, Lun? Kalau dipikir-pikir, ya, jadi wakil tuh enak. Enaknya gimana? Wakil gubernur bisa jadi gubernur. Oh iya. Wakil direktur jadi direktur. Nah, kalau kamu? Aku wakil Ndoro tapi tidak pernah jadi Ndoro. Itu yang penting. Jadi wakil yang gak enak itu juga ada. Apa? Wakil rakyat. Oh iya. Iya kan? Wakil rakyat tapi tidak memahami rakyat. Loh. Mengabaikan rakyat, Malah menyengsarakan mau rakyat. mengambil hak suara rakyat. Ya kan? Makanya saya berharap nanti sebagai gubernur Pak Ahok makin memahami apa yang dibutuhkan rakyat di Jakarta. Ini anak-anak Jakarta nih Pak, lihat mukanya kan prihatin semua nih Pak ya. Nah, kira-kira nih apa sih prioritas Pak Ahok ya? Kira-kira prioritas Pak Ahok membenahi Jakarta. Apa kira-kira prioritas? Sebetulnya Jakarta ini kalau dibilang prioritas, hampir semua pasti prioritas. Tapi kalau dipilih satu prioritas, kita ingin lakukan itu reformasi birokrasi. Nah, kita ingin tahun depan dimulai pelayanan terpadu satu pintu kita itu jalan. Ya sehingga orang kalau datang ke kantor lurah camat mau lakukan apa saja seperti bank, diurusin aja. Ya jangan kita yang pusing, biar dia yang pusing dong. Namun juga pelayan ya enggak? Iya. Nah ya kita mau ubah seperti itu. Nah ini Januari kita akan mulai. Nanti Desember mungkin akhir kita akan melantik 2.000-3.000 pejabat baru. Ya sekarang mereka lagi tes ulang semua. Yang lama dikemanain? Kalau yang memang udah nggak bisa apa-apa kita staffin aja. Kita ada 72.000 PNS. Dulu ada 8.000 jabatan struktural. Sekarang kita potong dengan 6.000-an, 1.400 kita, ya kira-kira itu kita buang. Dulu 6.000 ini puter-puter dia gitu aja. Gak bagus pun gak bisa turun. Jadi ini yang baik-baik kapan naiknya kan? Nah sekarang kita buat aturan main baru. Semua tes, kamu pengen ngincer jabatan apa, kasih tahu kita. Udah dapat, kalau ini nggak baik kita staffin aja. Ya supaya dia bisa kesempatan naik. Kalau nggak baik lagi, staffin lagi biar dia naik. Ya cepet. Wah banyak orang sakit hati nanti Pak ya. Ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Wah lagu dangdut Pak. Tapi kalau prioritas transportasi gitu Pak, jadi prioritas juga nggak Pak? Itu pasti. Jadi sebenarnya dasarnya semua itu yang kita butuhkan adalah pejabat, birokrat,
atau PNS yang merasa dia pelayan rakyat. Kalau dia pelayan rakyat, pasti macet, banjir. Ya intinya pejabat kan gampang sebetulnya. Gimana membuat otak, perut, dan dompet warganya penuh. Itu aja sebetulnya. Bukan untuk memperkaya diri sendiri ya. Kaya, kalau semua kaya pasti kita ikut kaya. Otomatis kan. Kalau kita mengusahakan kekayaan semua orang, kesejahteraan orang, pasti kesejahteraan kita juga otomatis. Rumusnya sederhana sebetulnya. Jadi yang terpenting mengubah mindset bahwa pejabat itu jongosnya rakyat ya. Ya mirip-mirip jongos deh. Lah pelayan tuh ya jongos, aku ini kan aslinya jongos, dimanis-maniskan jadinya pelayan. Padahal substansinya ya sama, batur. Jongos ya. Terus dipakai safari gitu kan, dia keren. Nah ini kan supaya ini kan bagian dari kemunafikan saya. Berarti dari substansinya dulu, dari birokrasinya dulu Pak ya. Tapi kenapa kaos kaki sama karena satu sekolah Pak. Satu sekolah dulu. Bedanya satu Pak. Ya. Dia hitam merah, saya merah putih. Itu ya. Garuda lagi kan. Iya. Ini Garuda. Tapi Garudanya bukan Garuda yang berwarna ya. bukan Garuda polos. Karena saya masih waras Pak. Ya. Berarti Pak dari tadi birokrasinya Pak ya. Saya soalnya sebagai anak muda Pak pengen Emang lo masih muda? Berapa? Hah? Saya muda lah. Tapi sekelas kok kelihatannya itu yang salah dari tadi tuh. Temen lama saya malu sebenarnya kok berarti disamain umurnya. Aku kan juga baru 27. 27 tahun yang lalu umurnya 30. Sekarang 57. Saya kesekendor itu emangnya. Tapi Pak, saya anak muda pengen nongkrong di taman Pak. Sekarang Pak di Bandung tuh tamannya banyak-banyak loh anak muda. kita juga di Bandung ya. Kita bikinin nanti. Bikin Pak nanti Pak taman Pak. Ada Taman Lawang lu. Taman Lawang. Nongkrongan saya dulu. Kalau buat biasa. Jakarta itu sebenarnya taman itu kenapa gitu penting. Nah kita berusaha beli tanah banyak, selain bikin danau dan taman, ini juga menjadi tempat berkumpul orang dan PKL jualan sebetulnya. Iya benar. Nah kalau kita masih ingat kan kalau iklan di TV itu yang duduk lagi bini lagi tidur, dia bilang pengen bakso tuh. Baksonya jatuh. Baksonya jatuh. Tapi itulah hakikat PKL. Jadi PKL itu pedagang kaki lima itu selalu pengen mendekatkan diri kepada orang ramai. Iya. Nah, ya sekarang dia jangan nyalain dia aja di trotoar di jalan. Nggak mungkin kita pengen bakso datangin abang bakso, nggak pengennya bang bakso bang terus datang gitu kan. Nah jadi kita mesti bikin taman banyak orang, PKL ini kita taruh di situ. Yang salah tuh apa sekarang? Bukan pedagangnya, yang salah ini preman tanda kutipnya. Kalau satu tempat ya jangan bakso semua. Kalau ada formalin kan bahaya nih. Nah makanya kita masih kasih tanda kalau 5 orang ya 5 orang pedagangnya. Jangan ada preman jualin lagi lapak 50 dimasukin. Ya yang belanja siapa, jijelin semua taman. Nah ini model-model ini mesti kita bereskan. Sampean itu anti preman banget ya Pak ya? Nggak juga, kita preman resmi. Preman resmi. Coba ini penjelasannya gimana? Jadi seorang Ahok mengaku preman resmi. Itu pemerintah tuh mirip preman. Kenapa? Kamu mau dagang, buka pabrik, bayar pajak, belum untung udah dipungutin. Bayar gaji pegawai, mintain pajak juga. Ya kan? Begitu untung
Ada pajak 28%. Rugi, urusan lu sendiri. Emang gue pikir mirip-mirip. Cuma preman resmi. Betul. Nggak kebayang kalau Ahok ngetem di Tanah Abang. Lagi disiapkan dulu. Apanya disiapkan? Siapin tangannya agak gede supaya ditato. Tangannya masih kecil, tatonya kurang gede. Saya juga ada tato. Tulisannya apa? Panu. Jadi gini, saya itu berharap ya, Pak Ahok bisa benar-benar menjalankan amanah. Jadi gubernur yang baik. Amin. Bisa bekerja dengan baik. Ingat ya, Ndoro, bagaimanapun lebih baik kita punya pemimpin yang bisa kerja, bukan pemimpin yang bisa dikerjain. Siapa yang sangka kan? Saya bilang apa Jokowi, model kayak gitu kok bisa jadi presiden? Dia bilang. Itu sangka ya. Ini ya, banyak ya dari kita itu menganggap bahwa Pak Ahok ini orangnya temperamental. Sepertinya kalau bicara itu tidak pernah biasa-biasa, selalu dengan tekanan. Sepertinya nggak punya rasa takut, kan begitu? Kebanyakan pejabat kita kan tidak punya urat malu, ya kan? Loh iya Pak, pakai seragam kuning-kuning tuh, oranye-oranye malah ketawa-ketawa. Oh, rompi oranye, ketawa-ketawa. urat malunya udah putus. Ini rupanya Pak Ahok ini nggak punya urat takut ini kelihatannya. Kayaknya emang udah bawaan dari sononya dia. Gitu ya. Dari lahir. Salah tuh. Lahir. Salah, ya. Orang Belitung itu giginya kebanyakan ompong. Jadi dokter supaya dia nggak sakit, urat saraf giginya dicabutin. Nah rupanya itu salah, urat takut tuh ada di urat gigi rupanya. Jadi udah kecabut. Iya. Ya, ada diketahui Belitung itu tempat berbanyak sekali airnya itu mengandung besi Pak ya, zat besi. Jadi giginya otot dari kecabut jadi sama-sama. Kalau di tambal kan mesti dibuang tuh ke dalam. Gitu ya. Nah mungkin urat takutnya itu ada di gigi, kecabut. Kecabut. Ada urat takut di gigi. Ini teori baru. Kan kita bohongin teman lu yang nilainya kurang gitu baik kan bisa dibohongin sedikit. Iya pacarnya aja berkaki 4. Gimana bisa oke? Ini nggak ada takutnya bener. Nah kemarin gegeran tuh preman-preman yang suka razia di bulan Ramadan. Rame menghujat sampean malah ditantang mau dibubarin. Bener nanti ya Pak ya? Bukan saya, itu Kapolda yang mau bubar. Oh Kapolda ya. Tapi sih ya nantang-nantang kok. Enggak, aku cuma numpang doang. Ya, kalau saya sih seneng gitu kan, kalau setiap orang itu punya karakter. Lu kayak provokator memang. Oh, enggak kalau Mas, kalau Sentilun ini kan ganteng gitu loh. Ganteng? Enggak. Jangan menyebar fitnah kok. Kalau Pak Ahok ini kan tegas, tegas Sri Mulat. Ya, walaupun tegas tapi penuh kelucuan gitu loh Pak. Basuki. Iya betul. Subaki.
Jadi kira-kira gimana, Ya Pak? gini, Ndoro. Kalau menurut setiap pemimpin itu ya, Ndoro, itu tetap memiliki karakternya masing-masing. Ada yang saat menghadapi masalah itu langsung curhat. Jenis pemimpin tertentu. Ada ya? Ada. Ada yang menghadapi masalah langsung turun tangan. Kalau saya beda. Apa bedanya? Coba? Saya itu kalau menghadapi masalah langsung turun belok. Enggak gini. Bagaimana Pak Ahok itu menghadapi orang-orang yang mempermasalahkan? Pak Ahok jadi gubernur DKI. Ini Kok dipermasalahkan? itulah kita nggak tahu itu ya kan. Kan masih ada toh kelompok-kelompok yang berteriak tolak Ahok itu banyak kan. Kalau saya mending tolak gitu. Ini gimana duduk masalahnya kenapa itu Pak sebetulnya? Kok ditolak sedangkan peraturan kan Sebetulnya sudah tidak susah juga. Kita mah gampang hadapi seperti itu. PPG aja. PPG. Iya. Apa itu? Belum tahu kan? Belum. Pura-pura gila. Kalau gitu cuek aja Pak. SLCC. Siapa lu? Cucu. Gitu juga bisa. Hebat. PPG ya. Nah selain itu kenapa Pak gitu? Ya nggak usah pikirin lah. Konstitusi. Kita lagi pula kan mau marahin sama saya gimana mau nolak saya. Saya juga nggak minta kok jadi gubernur, ketiban pulung gimana. Nggak sengaja ya. Iya. Niatnya jadi wakil gubernur kok kebablasan naik jadi gubernur. Siapa yang sangka kan? Apa yang sangka betul. Saya bilang ke Pak Jokowi, model kayak gitu kok bisa jadi presiden ya? Nggak sangka ya. Saya bilang gitu. Benar. Tapi waktu kita ikut beliau malah kepikir jadi presiden. Benar. Saya Orang kalau berpikir- ditanya gimana Pak Jokowi? Orang apa-apa. Potongannya nggak meyakinkan. Saya pikir 5 tahun minimal jadi wagub. Kalau bos berkenan mungkin nyambung 10 tahun. Iya. Nggak tahu 2 tahun udah dapat ketiban pulung juga naik. Ikut kita. Jadi gimana orang mau marah sama saya? Kamu marahin si pulung dong, mana aku tahu. Si Pulung emang. Pulung yang salah. Emang si Pulung sekolahnya di mana sih? Anak gang sebelah. Sekarang ini kita dengar ya, kita dengar harapan anak-anak muda ini, ya kan? Mas Vincent lah yang Ya. mewakili mereka ya. Apa sih terhadap pemimpin itu? Kalau biasanya anak muda kan punya idola, ya kan? Betul. Jadi gimana superhero mu siapa kira-kira? Kalau mewakili anak muda, aku kan dulu kuliah di UIN juga bareng mereka. Kalau mungkin mewakili anak muda, nggak pengen pemimpin yang bisa dicontoh gitu loh, Nurul. Pengen pemimpin yang mengayomi kita. Ya belak-belakan seperti ini, apa adanya ngomong ya udah gitu, tidak korupsi ya. Terus apa lagi? Apa? Jujur, adil. Tuh. Bijaksana, bijaksini, bukan semuanya. Udah. Kita tes. Dites. Ya ngaku anak UIN. Iya. Anak UIN kan? UIN. Bahasa Arab dong. Jujur, amanah. Modern. Bisa kan? Yang UI
tuh ini. Apa emangnya bahasa Arab? Sidik amanah fatonat ab. Saya dengar. Kamu tahu nggak? Iya Pak. Biar Aku ngaku aja. biarpun Pak Ahok ini saben minggu pergi ke gereja ibadahnya, tapi ketika keuangannya diperiksa, ternyata beliau ini penyumbang zakat yang tidak sedikit. Jadi cuma pinter bahasa Arab doang. Saya kan tadi belum selesai. Saya UIN itu Universitas IKJ nih ye, gitu. Jadi IKJ. Oh, ngertinya cuma kompor bahasa Arabnya. Apa kompor dalam bahasa Arab? LPG. Begitu anggaran perubahan, nggak ada kita apa-apain tuh. Duitnya tiba-tiba dikurangin. Gawat nggak, mobil udah pesen nggak bisa bayar. Kurangnya berapa Pak? Ya nggak banyak, 18 miliar. Ember. Ntar aja deh Pak. Jadi gimana nih tanggapan Pak Ahok? Kita pengen tahu, karena kita semua di belakang Pak Ahok, ya kan? Nah, kira-kira Saya pikir masalah utama kita itu adalah korupsi sebetulnya. Jadi akar semua persoalan bangsa kita ini soal korupsi. Ini dasar. Nah, jadi kalau kita mau membereskan bangsa ini, ya mau tidak mau kita harus jadi orang yang tidak korup. Nah, dan kita beruntung ada pemilihan langsung kan. Nah, kalau enggak lagi itu sekarang. Kan perpunya dikeluarin lagi. Iya. Ya kan? Jadi kalau kepalanya lurus, pasti bawahnya itu tidak berani, tidak lurus. Nah, sebetulnya ada pemilihan langsung, masyarakat itu punya kesempatan memilih yang lurus. Gimana cara menjaga supaya tidak jadi ngaco? Ya transparansi. Orang kalau semakin transparan akan membuat kita semakin tidak bisa berbuat banyak. Nah, kita juga batasin peredaran uang kontan. Nah, tahun depan Jakarta itu untuk Pemda hanya boleh tarik 25 juta. Yang lain harus transfer, sehingga kita bisa ikutin. Nah, harusnya kalau nanti bangsa kita dibatasin peredaran uang ini, kita bisa tahu nih uangnya kemana. Kita sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Jadi kalau ketemu seorang pejabat punya kekayaan gitu hebat, dia bisa membuktikan dari mana. Kalau nggak bisa buktikan, malah disita buat negara. Dan dia nyatakan korup. Pak SBY tanda tangan ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi ini. Jadi kita dulu di DKI itu banyak sekali oknum yang bohongin kan. Pegawai harian lepasnya sekian ratus, sekian ribu, orangnya kagak ada. Jadi cuma fiktif itu Iya, Pak? jadi kita suruh transfer. Begitu transfer panik, nggak bisa kumpulin orangnya. Ya semua orang dikumpulin. Nah sekarang juga masih ada juga main. Ada yang gajinya tanda tangannya UMP 2,4 juta. Tapi yang bersangkutan cuma dikasih 1 juta. Oh, dipotong. Nah, dengan transfer dapat paksa transfer, nggak bisa apa-apain. Ada juga yang nekat. Ayo ambil ke bank, mana punya saya. Jadi kita ini memang banyak preman-preman juga sebetulnya. Nggak apa-apa, pelan-pelan ketangkap juga kan nanti kan. Jadi gelisah semua dong, Bu. Kayaknya mereka merasa diperhatikan seolah-olah mereka maling semua gitu, enggak dong? Kan masih banyak yang baik juga. Oh kan? gitu. Masih banyak yang baik juga. PNS itu pada dasarnya itu baik sebetulnya. Mereka ikutin
Nama juga masuk PNS kan. Cuma karena sistem itu membuat mereka itu terpaksa. Gaji yang tidak masuk akal, terlalu kecil. Jadi orang anak mau sekolah gimana? Mau makan gimana? Mau kuliah gimana? Jadi kita sebenarnya perbaiki, tapi dengan sistem jangan PGPS, pinter goblok penghasilan sama, nggak bisa. Kita mesti yang pinter goblok penghasilan sama, bagus. Ada istilahnya begitu kan. Jadi kita masih ada sistem yang akan kita bangun, dia ada poin-poinnya, itu dinilai dengan uang sehingga nanti dia bisa dapatin sesuatu yang layak, yang pantas. Sistem itu sudah disiapkan atau sudah mulai dijalankan, Pak? Kita lagi siapkan karena baru bisa mulai semua tahun depan. Dan saya yakin 2015 pun waktu kita mulai nanti akan terjadi gesekan. Nanti lurah camat itu seperti manajer di sebuah perumahan. Dia ngurus, kita kasih dia pembantu rumah tangga gitu ya, pegawai harian lepas 50 sampai 100 orang. Dia ngurusin taman, kebersihan, got, semua urusan dia. Karena yang kerja kan PNS nggak mungkin kerja kotor, yang kerja kan semua harian lepas. Nah dengan pola seperti itu, termasuk pelaporan PTSP di tiap kantor lurah camat, mau urusan apa datang kepada mereka. Nah kalau ini jalan, nanti orang bisa lakukan perubahan. Tapi saya yakin 2015 ini sabotase, gesekan akan terjadi. Pasti terjadi. Misalnya kemarin kita udah setengah mati beli truk sampah kan kurang. Pertama anggaran nggak dianggarkan. Kita bilang udah 2014 kita anggarkan. Terus saya nggak perlu tender, lebih murah, masuk e-katalog. LKPP jadi bisa belinya itu seperti kita beli di toko. Wah, saya pikir aman, tenang nih. Pesan mobil, beli. Begitu anggaran perubahan, nggak ada kita apa-apain tuh. Duitnya tiba-tiba dikurangin. Gawat nggak? Mobil udah pesen, nggak bisa bayar. Kurangnya berapa, Pak? Ya, nggak banyak. 18 miliar. Ember. Ntar aja deh, Pak. Nah jadi itu memang kita paksakan e-budgeting. Tapi tahun ini sengaja nggak ada harga satuan, nggak ada apa. Ya tahun depan kita mau paksa. Ya tahun ini katanya bisa nggak nyerap anggaran ini. Paling 65% dengan cara gitu. Ya biarin aja. Kan gas menuin target. Emang gue pikirin. Nah kita juga mesti kayak gitu. Kalau nggak kita bisa diancam balik lagi pola lama. Kita mah enggak. Tahun ini walaupun berdarah ngaco biarin. Tapi tahun depan harus yang benar. Saya juga yakin 2015 PTSP kan terjadi pergesekan. Karena yang biasa ngurus izin dapat rezeki nih, diganti calo-calo tanda kutip yang baru. Jadi kalau kamu nggak bisa beresin, kamu dipotong. Duitnya dipotong, jabatan kamu bisa dipotong. Ya kita kasih dia berantem sama yang ngurus izin. Ya kita jadi wasit aja. Jadi 2016 baru diberesin. Jadi tambah profesi lagi. Selain preman, wasit. Kita kan memang mirip-mirip Sun Gokong. Yang itu. Sun Gokong. Iya. Beda kalau aku Sun Bokong. Nah jadi itu Pak, saya bisa paham kenapa Pak Ahok itu banyak yang tidak suka. Kenapa? Yaitu bakteri-bakteri tadi yang biasanya dapat rezeki, jadi nggak dapat rezeki lagi. Orang kehilangan sawahnya. Kehilangan sawahnya. Jadi kira-kira itu yang dibilang, wah Ahok itu lebih baik jangan jadi gubernur. Karena pasti kepentingannya juga tergusur oleh itu. Lu jangan ketahui cuman manggut-manggut aja. Ada saya nggak ngerti sebenarnya. Nggak ngerti. Sebenarnya bukan kehilangan sawah. Ini masalahnya mau nambah sawah aja. Ya untuk kaya raya kok. Dia udah kaya raya ya. Kurang aja masih. Ini masalah saya pikir masalah keserakahan aja. Ini kan soal hati kan. Orang kalau makin korup,
Dia kan makin kayak minum air asin saya kira gitu loh. Dia makin khawatir dia miskin. Makin khawatir miskin dia makin numpuk ke satu hari ketangkep. Enggak, tapi tadi Pak Ahok juga mengatakan kan gaji mereka itu sebenarnya cukup enggak? Mereka tidak korupsi. Kalau untuk DKI cukup lumayan. PNS yang baru masuk saja dan tunjangan-tunjangan bisa 7 jutaan. Lumayan DKI sebetulnya. Artinya tidak usah korupsi sudah cukup pantas ya. Masalahnya ada jam tangan yang harganya 1 miliar lebih ya, repot kan. Oh begini terus dong tangannya ya. 1 miliar kan. Luar biasa. Jadi keinginan ya Pak ya. Syaiton di mana-mana ya. Saya kalau gitu berharap Doro ya. Bukan salah setan, bukan. Salah siapa? Bulan puasa aja ada yang korupsi, gimana dong? Oh, kalau gitu setan yang melingkari kita, bukan lingkaran setan ya. Nanti digugat setan. Oh, aduh kasihan setan. Bulan puasa suci Ramadan gua juga tertuduh. Nyolong mah lu aja yang nyolong. Setan lagi dikurung kok, gimana? Wah, setan saja komplain. Setannya dituduh mulu. Setan dia tuh. Bukan hanya di bulan Ramadan, di depan Kementerian Agama saja juga ada. Berarti setan dikambing hitamkan gitu Pak ya? Iya marah dia tersinggung dong. Kemarin ke MK Pak setannya itu Pak menggugat katanya. Menggugat. Oh iya. Judicial review dia. Iya, ini setannya malah ngerumpi. Aduh. Saya sih Doro ya. Saya tuh berharap supaya Pak Ahok ini dilantik jadi gubernur DKI. Sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Ingat nggak Doro? Kalau dulu menjelang pelantikan pejabat, itu kan selalu ada syukuran. Kalau sekarang lain. Gimana lainnya? Disyukurin. Hah? Pejabat dilantik disyukurin. Dulu pejabat dilantik dan disumpah. Sekarang pejabat belum dilantik, disumpahin. PRT sama gubernur beda 1 juta doang, gajinya nggak ada artinya. Kuasanya gubernur ngapain pusing? Gitu ngakunya, matematikanya bodoh. Belitung. Namanya berhitung. Ini kan ada ini ya, ada ungkapan dari nenek moyang kita itu. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak godaan. Ya, kita tanya ya, selama jadi pejabat, godaan yang paling mengerikan dari seorang pejabat itu apa kira-kira Pak? Kita bisa takut kehilangan jabatan kita. Atau yang kedua, kita takut kehilangan nyawa kita. Kan sekarang pemilihan langsung. Nah, ketika kita takut kehilangan jabatan kita, ya kita kompromi. Kita taat kepada konstituen, bukan konstitusi. Nah, makanya saya selalu berharap tiap hari kita set kita. Pertama, kita jangan takut kepada konstituen. Kita hanya takut pada konstitusi. Nah, yang kedua tentu kita selalu yakin bahwa ada akhirat, kita percaya ada surga neraka. Ya kita harus percaya hidup mati kita di tangan Tuhan. Kalau kita tidak, ini tipis sekali situasi seperti ini. Ada ancaman situasi itu bisa takut. Kalau kita takut ya nggak mungkin berani melakukan sesuatu. Atau kita berpikir, nah kalau saya ada pensiun, mau hidup kayak gini, pengawal gitu banyak, mobil gitu bagus, ya kita bisa korupsi, mau nyimpen. Nah kita harus berpikir ya sudah, kalau memang berhenti ya kita kerja gitu loh. Kita manusia, nggak ada manusia yang pengen mati, nggak ada tuh. Berani hidup bukan berani mati. Iya, anak saya yang kecil aja
Waktu itu kakaknya bilang, kalau kita mati beneran gimana Pak? Ya kita mati pasti masuk surga gitu kan. Anak saya kecil nyelutuk 7 tahun. Ngapain ke surga Pak? Di sini udah kayak surga. Ada game saya. Iya anak kecil itu. Tapi kalau tidak tergoda sama harta dan tahta, wanita bahaya. nah baru itu saya mau tanyakan. Tergoda wanita itu masih ya kita bisa cegah. Yang lebih mengerikan tergoda pria katanya nih. Aku jadi agak ngeri nih, agak miring-miring begini. Makanya caranya gimana supaya aman? Coba lihat tuh. Rame-rame. Makanya rame-rame. Nggak, kesempatan nggak ada. Rame-rame. Kau berdua doang tadi di kamar kan ngeri juga. Rame-rame namanya bacaan itu. Biar saat ini kan dengar-dengar ya, Pak Ahok itu kan keluar dari partai yang dulu mendukung dia jadi wakil gubernur. Nah, jadi bagaimana menghadapi situasi ini, Pak? Terutama di DPRD. Makanya jangan suzon. Oh, suzon ya, nggak boleh ya? Nggak boleh. DPRD juga punya nurani, mereka juga baik-baik. Nggak semua yang aneh-aneh kok. Selama kita membuat program yang mendukung, memenuhi kepala, perut, dan dompet warga, nggak mungkin mereka nggak dukung. Oh, gitu. Kecuali mereka nggak punya nurani ya, nggak sumpah jabatan semua kan ada untuk memenuhi itu semua. Ya kita nggak usah terlalu khawatir soal itu. Nggak perlu dikhawatir, nggak didukung partai, nggak apa-apa. Wong nyatanya didukung rakyat kok. Oh gitu. Karena begini Ndoro, menurut analisis saya, yang namanya pemimpin itu kan ya bekerja untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk semata-mata kepentingan partai seperti itu apa? Nggak ada dia mengabdi untuk partai. Partai juga mengabdi untuk rakyat harusnya. Harusnya. Selama nggak bertentangan nggak mungkin ribut sebetulnya. Cuma kadang-kadang partainya jahil. Jadi tadi aku tuh sudon ya, bahwa orang DPRD itu ya baik-baik semua. Sudah ndak apa-apa, yang penting jangan Fadli. Kalau pemimpin baik, otomatis dicintai rakyat. Sebab pemimpin itu dilahirkan oleh sejarah, Dek Vincent. Betul. Apa, Dek? Lu dia aku tua kok. Oh iya. Selisihnya 27 tahun. Seumuran anakku. Aduh, inilah rakyat Bapak ini begini nih ya kan. Kriterianya Pak Ahok dalam memilih wakil nanti. Dengar-dengar mau Raisa atau Dian Sastro gitu ya? Yang bener Pak. Oh ya, dengar-dengar. Masa Pak Ahok milih Dian Sastro, jangan bikin aku cemburu loh. Ya kan kita nggak tahu siapa yang dipilih Pak Ahok ya. Bener Pak, Raisa Pak. Gimana ya, tuh Pak? dia Pak pilih orang politik pusing, pilih yang bisa kerja aja. Saya bisa kerja Pak. Aku mau pilihnya yang perempuannya itu. Supaya lebih jelas kelaminnya. Saya bisa. Tunggu. Lebih milih perempuan kenapa Pak? Ya minimal kan kalau kita marah dia nggak berani marahin kita balik. Nah juga ya. Ada perempuan Pak, cerewet banget Pak. Sampai akhirnya dia minta berdoa, ada yang bisikin. Itu istrimu yang cerewet tuh masukin aja ke sumur. Blum. Akhirnya wah seneng, memang aman rumahnya. Tidak ada yang cerewet lagi. Tiba-tiba 1 hari seneng, 2 hari seneng, 3 hari kangen. Udah mulai kangen. Wah nggak enak ya, nggak ada yang cerewet gitu ya. Akhirnya dia ambil dari sumur. Istrinya. Berat. Masih ada. Wah angkat. Begitu tuh kaget. Yang keluar kok bukan istrinya.
orang tua jenggotan. Loh, kamu siapa? Saya jin sumur. Loh, kenapa? Terima kasih, Pak. Saya udah nggak tahan di bawah itu. Cerewet banget. Jadi jangan salah, Pak. Banyak tuh cerita-cerita istri cerewet itu. Banyak. Ya ini cerita di Tiongkok. Istri itu cerewet banget. Itu suami itu petani. Satu hari lagi di sawah, didatangin dari istrinya, udah jauh-jauh udah ngomel-ngomel, tau nggak? Keledainya nih kesel, disepak. Istrinya? Iya, meninggal istrinya. Ush. Meninggal nih. Ya kan orang Tiongkok kan ke kuburnya agak lama kan, berhari-hari taruh itu kan, lihat hari baik kali. Jadi yang bapak itu nungguin, mesti tunggu tuh, nggak boleh mandi, nggak boleh datang ibu-ibu salamin, bapaknya nganggu. Pas bapak-bapak enggak. Nah begitu selesai kubur, anak-anak kumpul tuh tanya, Pak, kenapa yang pas ibu-ibu kok bapak selalu nganggu? Emang ibu tuh ngomong apa? Mereka bilang ibumu orang baik, sayang suami, sayang anak, semua gitu. Jadi nganggu. Terus yang bapak-bapak ngomong apa? Bapak-bapak bilang begini, keledainya mau dijual nggak? Itu. Jadi saya dapatkan Basuki 1000 atau Cocok. Basuki 1000 atau. Emang mau dilepas berapa tuh keledainya, Pak? Enggak itu. Ya, kita nanti menjelang dan nanti setelah gubernur disahkan lah ya Pak Ahok gitu. Kira-kira kamu mau ngomong apa? Mumpung pemilik keledai ada di sini. Paling saya mau nanya, Pak, keledainya dijual nggak, Pak? Balik lagi. Mau apa ya? Belum punya istri, ngapain beli keledai? Udah, Pak, udah. Istri saya ya keledai itu, Pak. Mungkin harapan saya sama seluruh masyarakat Jakarta khususnya gitu, Pak ya, lebih bijaksana. Semoga Pak Ahok cepat-cepat jadi gubernur DKI Jakarta kalau buat saya gitu ya. Justru saya pengennya jangan cepat-cepat diresmikan jadi gubernur. Supaya apa, Pak? Supaya lewat 2,5 tahun. Karena peraturan undang-undang kalau kita jabat gubernur lebih dari 2,5 tahun udah dihitung 1 periode, rugi bos. Oh iya. Jadi kalau anggota DPRD pada sepakat nggak mau angkat saya jadi resmi gubernur, PLT sama gubernur beda 1 juta doang, gajinya nggak ada artinya, kuasanya gubernur ngapain pusing? Gitu ngakunya matematikanya bodoh. Belitung. Namanya berhitung. Licik juga ya. Ya udah kalau gitu harapan saya jangan cepet-cepet dinaikin jadi gubernur. Udah gubernur, udah PLT gubernur. Oh udah beda. Cuma kan masih PRT. Iya, PRT-nya Nah, itu. PRT itu masih katanya apa? Apa? Pernah dengar itu nggak? Pakailah produk Indonesia. Jadi PRT juga pembantu rumah tangga. Itu nggak bisa ngomong. Wah, ini Basuki beneran ini. Aduh. Udah di-calling sama Pak Tarsan belum, Pak? Untuk gabung. Yang bilang gua galak siapa sekarang? Ya, Latihan. Kalau nggak kepilih lagi minimal termasuk Metro TV. Stand up comedy. Sentilan, sentilun, sentihok. Iya.
Jadi udah diterima nih. Udah dong. Nanti jabatannya adalah asisten jongos. Ya kita bersyukur Ya. dan kita tetap ucapkan selamat bekerja pada Pak Ahok sebagai Gubernur DKI. Saya ingin menyampaikan satu pantun. Ini kado terus. Kado istimewa untuk Berdiri dong. kado istimewa untuk calon jongos. Asisten jongos. Kalau ada asisten lebih keren loh. Tapi kan ini asisten jongos. Asisten deputi. Jongosnya mau dapat harta dari Ndoronya. Kaya nih. Pantun istimewa untuk asisten jongos Senti Hok. Berjalan-jalan beli kuaci di pasar pagi, jangan sampai salah membeli kelinci. Bekerjalah dengan serius dan teliti, jangan sampai kesandung masalah korupsi.